Selamat pagi pemirsa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berkeluh kesah saat menggelar rapat dengan Komisi 11 DPR RI terkait dengan banyaknya pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini ironis sekaligus lucu karena keluhan itu merupakan bagian dari satu tugas dan kewajiban Bappenas merencanakan pembangunan nasional. Bappenas tidak bisa lepas tangan dan menyalahkan eksekutor atau daerah selaku pengguna anggaran. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 15 Juni 2024 dengan tema Rencana Pembangunan ala Kadarnya. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Tidak ala kadarnya ya kita kali ini. Kita berusaha untuk menghadirkan fakta yang terjadi bahwa ternyata rencana pembangunan ini masih banyak yang harus dibenahi, bahkan dinyatakan langsung oleh menterinya langsung Pak Suharso Pak Suharso Monoarfa itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya ada 3 topik utama yang menjadi kekhawatiran Mas Jaka, menjadi headline dalam Media Indonesia kali ini terkait dengan Satgas Judi Online yang didesak untuk segera bereaksi. Jadi angkanya cukup mencengangkan ya. Kalau datanya dari PPATK nilainya lebih dari 600 triliun Mas Jaka. Iya, itu kuartal pertama loh. Kuartal pertama. Nggak tahu kalau kita nanti sampai tahun ini berakhir ya, dipastikan akan melonjak drastis. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, data yang kami kutip misalnya, itu 2020 itu kan transaksi judi online atau judol itu kan 15,77 triliun, 2021 57,91 triliun, 22 104 triliun, 2023 327 triliun. Artinya setiap tahun mengalami peningkatan yang luar biasa besar. Ini menunjukkan bahwa praktek-praktek judi online itu bukannya semakin surut, tetapi semakin masif terjadi di negara kita. Dan ini saya pikir sebuah warning yang tidak bisa kita anggap main-main. Dan kalau kita lihat dampaknya kan sangat membuat kita miris ya. Beberapa kali ada kejadian-kejadian yang karena judi online itu sisi-sisi kemanusiaannya sudah tidak ada lagi, ketika ada seorang istri yang justru membakar suaminya karena terlibat judi online, kemudian juga ada yang bunuh diri. Jadi negara tidak boleh diam meskipun itu hanya yang terekspos ya Mas ya. Betul, itu yang jangan saya yakin yang tidak terekspos lebih banyak lagi. Dan ternyata demand-nya tinggi. Betul, dan itu sangat memikat. Jadi negara mesti berpacu dengan praktek-praktek seperti ini. Kan ada adigium begini, ya kejahatan itu kadang-terkadang selangkah lebih maju dari upaya untuk memberantas. Jadi negara betul-betul tidak boleh diam, harus meningkatkan upaya untuk memberantas judi online. Kalau kita lihat pemerintah sudah melakukan upaya-upaya itu, termasuk membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, tapi banyak pihak yang menilai apa yang mereka lakukan itu belum maksimal. Upaya penindakan misalnya, itu kan kebanyakan yang ditangkap, yang dijadikan tersangka itu adalah operator, atau konsumennya, konsumennya yang di situs-situs, sementara bandar-bandarnya itu belum terlalu banyak yang tersentuh. Betul bahwa bandar besar judi online itu kan kebanyakan berada di luar negeri. Tetapi kan itu bukan sebuah alasan bagi kita untuk tidak memburu mereka, karena selama bandarnya itu tidak ditangkap, tidak ditindak secara hukum, ya kita khawatir dan kita yakin upaya memberantas bandar judi online itu tidak akan pernah menemukan hasilnya yang maksimal. Dan kita percaya kok ya sebenarnya pihak berwenang itu punya alatnya, punya mekanismenya, punya teknologinya ya Mas ya. Betul. Tinggal kemauannya dan niatnya, kalau misalnya mau kan bisa. Iya, kalau kita lihat berulang kali kan kita disuguhkan jumpa pers, pemberantasan penangkapan beberapa banyak orang, tetapi sekali lagi itu kan para pelaksananya, para operatornya. Yang kita tunggu adalah bandarnya, karena kan ketika bandarnya sudah ditangkap, ya otomatis praktek-praktek judi online itu akan surut dengan sendirinya. Tetapi kalau bandarnya itu masih bisa leluasa menjalankan kejahatannya, ya akan terus terjadi dan kita akan terus kerepotan menghadapi hal-hal ini. Ini juga yang jelas harus dilakukan untuk mengikis ketidakpercayaan publik atau kecurigaan publik ya. Kalau sampai tidak tertangkap, ada apa ini? Betul. Ada pihak yang kuat di baliknya. Semua teknologi sudah punya, tapi kenapa tidak bisa ditangkap? Publik kan akhirnya kan menduga-duga. Sebenarnya itu ada apa kok kalau untuk menangkap bandar-bandar judi online itu kok tidak
tidak pernah terlaksana sesuai yang kita harapkan. Apakah ada apa-apanya? Ini yang harus dijawab oleh para penegak hukum kan? Oke, betul. Dan selanjutnya yang jelas kita tidak bisa menggunakan kesetaraan kalau dalam menggunakan studi online. Tapi kalau dalam soal wukuf, Mas Jaka, ini teman-teman Indonesia di Tanah Suci di Mekah akan segera bersiap untuk melaksanakan wukuf ya di Arafah. Ya. Media Indonesia kali ini mengangkat gemakan kesetaraan. Apa yang ingin digaungkan dari kesetaraan ini? Iya, kalau kan haji adalah wukuf. Wukuf itu kan rukun haji ya. Seseorang tidak sah hajinya kalau dia tidak melakukan wukuf. Dan wukuf kalau di Arab Saudi kan hari ini ya. Ya hari ini. Kalau kita kan Idul Adha-nya hari Senin. Yang paling penting adalah wukuf itu kan selain sebuah ritual keagamaan yang sangat mulia, juga menyiratkan pesan-pesan kemanusiaan yang luar biasa. Wukuf itu kan menunjukkan adanya kesetaraan. Tidak ada kelas di situ, tidak ada apakah mereka yang punya kuasa atau dia tidak punya kuasa di situ, apakah mereka orang kaya atau orang biasa saja di situ, itu semuanya sama. Mereka adalah umat Tuhan, umat Allah yang berpakaian sama dengan pakaian ihram. Jadi ya tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Dan tidak seharusnya manusia itu tidak merasa tinggi hati, tetapi juga tidak boleh merasa minder, karena semuanya sama, semuanya setara. Dan ini saya pikir sebuah pesan yang sangat bagus bagi kita semua, bahwa kita itu tidak berbeda-beda di mata Tuhan. Yang berbeda kemungkinan adalah kita ada yang kaya, kita ada yang miskin, kita ada yang punya kuasa, kita ada yang rakyat biasa, tetapi sebenarnya ya kita sama saja. Dan itu gambaran manusia di padang mahsyar nanti. Betul, ya, Dan yang paling penting adalah wukuf itu kan harus ada imbauan-imbauan yang diberikan oleh Kementerian Agama ya. Misalnya kita berharap para jemaah haji kita di sana itu tidak merokok, tidak memaksakan wukuf di luar tenda karena cuacanya atau suhunya sangat panas, ditakutkan justru mengalami dehidrasi. Kalau merokok itu justru akan mengganggu jemaah yang lain. Jadi saya pikir jemaah di Indonesia kan selama ini kan dikenal sebagai jemaah yang santun, tertib. Jadi kita berharap julukan atau sebutan-sebutan yang bagus ini terus kita pertahankan di sana. Supaya semuanya bisa kusuk ya Mas beribadah ya, jangan teralih oleh masalah-masalah lain. Dan kita juga tentunya mengucapkan duka cita ada 112 orang yang meninggal jamaah, ada yang di Embarkasi Madinah, Mekah dan juga di bandara. Dan juga kita doakan semoga mereka yang punya resiko kesehatan dan juga para lansia dan disabilitas bisa lancar dalam melaksanakan prosesi wukuf ini. Selanjutnya yang juga ini antara deg-degan atau gimana menunggu konstelasi yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Kesiapan Anies mengubah konstelasi apa yang diubah maksudnya Mas Jaka? Ya kan semakin ada titik terang ya bahwa Anies Baswedan itu kan sudah menunjukkan atau menyatakan kesiapannya untuk kembali maju dalam Pilkada DKI daerah khusus Jakarta nanti bulan November. Jadi dengan majunya Anies dan sekarang sudah ada satu partai yang menyatakan akan mendukung yaitu PKB. Jadi konstelasi di Pilkada DKI atau daerah khusus Jakarta ini ya semakin kelihatan. Dengan majunya Anies kan akan semakin membuka persaingan, nanti akan semakin seru. Dan rival-rival politik dalam tanda kutip, Pak Anies itu kan sudah mulai juga ancang-ancang. KIM misalnya kemungkinan kan akan mengajukan Pak Ridwan Kamil. Karena dua orang ini antara Pak Anies dan Kang Emil itu tingkat elektabilitasnya di Jakarta sangat tinggi kan. Dari hasil berbagai survei itu ya ketiganya selain Pak Anies, Kang Emil, kemudian Pak Ahok itu kan selalu tiga besar. Dan beberapa lembaga survei menempatkan Pak Anies itu di posisi pertama. Sampai 95,8%. Betul, itu tingkat popularitasnya ya. Dan kalau kita lihat juga tingkat kepuasan publik ketika Pak Anies memimpin Jakarta 5 tahun
yang lalu, itu kan juga sangat tinggi, hampir 80%. Sampai sekarang masih banyak yang membandingkan ya. Betul. Jadi tidak salah kalau ada partai-partai politik yang tetap ingin mengusung Pak Anies untuk kembali memimpin Jakarta, karena memang tingkat elektabilitasnya juga sangat tinggi, tingkat kepuasan publik ketika dia memimpin juga sangat besar. Jadi peluang untuk kembali memenangi pilkada ya sangat besar. Tinggal bagaimana nanti rival-rival politiknya menyusun strategi untuk mengimbanginya. Dan juga wakilnya Mas Jaka. Wakilnya yang kalau bahkan yang paling menarik itu kan PDIP. PDIP itu kan ada sinyal-sinyal juga akan mengusung Pak Anies kan. Nah itulah politik Indonesia, meskipun secara nalar, secara logika kok ya aneh. Bagaimana dulu selama 5 tahun PDIP itu begitu gencar setiap hari menyerang Pak Anies, kemudian akan mengusung. Ya itulah politik realitas yang tidak bisa kita negasikan begitu saja. Memang terkadang banyak kejutan kalau pilkada dibandingkan dengan pilpres ya Mas Jaka ya. Yang menarik ada pendapat dari pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga. Sebisa mungkin Koalisi Indonesia Maju nih ingin menguasai Jakarta dan tidak ingin Anies punya akses politis lagi. Itu salah satu pendapat. Iya, banyak yang berpendapat juga sebenarnya kelasnya Pak Anies itu bukan lagi kelas gubernur kan. Dia udah kelas nasional. Dan banyak yang meminta untuk dia tidak mencalonkan diri di pilkada provinsi. Tetapi Pak Anies kan masih butuh panggung. Kalau selama 5 tahun ke depan dia tidak menjadi apa-apa misalnya, peluang untuk kembali berkontestasi di Pilpres kan agak terganggu. Jadi saya pikir ya wajar-wajar saja seorang Anies Baswedan untuk tetap menunjukkan eksistensinya di dunia politik Indonesia, karena namanya tetap dikenal, agar keberadaannya tetap diperhitungkan, sehingga bisa jadi untuk Pilpres 5 tahun yang akan datang itu dia akan kembali berkontestasi. Betul, dan DKJ adalah tempat yang tepat ya. Ya, DKJ adalah pernah tempat memimpin yang tepat. Dan konkret begitu capaiannya. Itulah menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini. Dan yang menjadi topik utama ini adalah terkait dengan rencana pembangunan ala kadarnya. Kenapa menggunakan istilah ala kadarnya sih Mas Jaka? Ya, sebenarnya kan ada postulat begini ya. Perencanaan itu adalah bagian atau separuh dari keberhasilan. Ketika sebuah perencanaan itu tidak bagus, ya hasilnya pasti tidak bagus. Ketika sebuah perencanaan itu amburadul, ya kita sulit berharap bahwa program atau kinerja-kinerja yang kita laksanakan akan menunjukkan hasil yang memuaskan. Jadi ini adalah kekhawatiran yang diungkapkan oleh Pak Suharso Monoarfa terkait dengan bagaimana pemerintah daerah itu ya ala kadarnya membuat perencanaan. Dia memaparkan dalam sebuah raker di DPR 2 hari yang lalu, dia memaparkan bagaimana ada program-program yang sama sekali tidak nyambung. Pertama dia katakan soal program revolusi mental misalnya, tetapi dananya atau alokasinya bisa dialokasikan untuk motor. Padahal apa hubungannya revolusi mental dengan pembelian motor trail? Revolusi mental itu kan sesuai Inpes kan ada lima fokus kan. Pertama adalah gerakan Indonesia melayani, itu untuk difokuskan untuk ASN agar mereka betul-betul bisa melayani ke masyarakat. Kemudian ada gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia bersatu, dan satu lagi gerakan yang menjadi poin-poinnya poin-poinnya kan ada 5 itu. Jadi jelas ya. Jadi semestinya setiap alokasi anggaran ya difokuskan ke lima fokus itu. Kalau trail ya apa? Fokusnya kemana? Menterinya aja gagal paham ya Mas, apalagi kita ya. Menterinya aja bingung, apalagi kita. Pagar jangan lupa stunting. Kemudian juga stunting untuk pagar puskesman itu kan jauh sekali keterkaitannya. Jadi ketika perencanaannya aja begitu buruk ya kita akan sulit berharap nanti hasilnya juga akan bagus. Bagaimana rakyat bisa berharap program revolusi mental bisa membuahkan hasil ketika perencanaannya justru tidak nyambung sama sekali? Bagaimana masyarakat bisa menginginkan program-program pengentasan atau penurunan stunting bisa membuahkan hasil kalau alokasi atau perencanaannya juga tidak sesuai dengan fokusnya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Pak Suharso ini adalah sebuah alarm yang sangat serius bagi kita semua, terutama dari para penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan ini sebenarnya bukan masalah baru sih, ini masalah lama dan irosnya masih
terus terjadi sampai sekarang. Jadi perlu kerja ekstra keras lah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membenahi hal seperti ini. Terlepas dari mungkin bikin kita heran, yang jelas untungnya Pak Suharso, Pak Menteri mau spill ya. Jadi paling nggak kita tahu. Jadi jangan sampai pemerintah jadi pemadam kebakaran karena tidak ada perencanaan yang baik. Nanti kalau ada kejadian besar nanti baru ditangani. Itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita akan menyaksikan bersama rencana pembangunan ala kadarnya. Rencana pembangunan ala kadarnya. Ada hal unik dan lucu dalam rapat kerja Menteri Bappenas dengan Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 13 Juni lalu. Dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berkeluh kesah soal masih banyaknya pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Bahkan katanya meleset jauh dari target. Ia mencontohkan adanya pembelian motor trail dalam suatu program revolusi mental. Suharso juga mengatakan ada salah satu daerah yang tampak tidak mengerti tentang penggunaan anggaran program stunting Tenkes. Alih-alih untuk penanganan Tenkes secara langsung, kata Suharto, dana itu justru digunakan untuk memperbaiki pagar puskesmas. Apa yang dipaparkan Suharso itu tentu saja terdengar ironis dan lucu. Lucu karena keluhan yang ia sampaikan justru merupakan bagian dari satu tugas dan kewajiban lembaga yang dipimpinnya, yakni merencanakan pembangunan nasional. Alasan bahwa Bappenas tidak lagi punya fungsi mengawasi dan memberi sanksi tidak dapat jadi pembenaran untuk lepas tangan dan menyalahkan eksekutor atau daerah selaku pengguna anggaran. Pemerintah pusat seharusnya dapat menyelaraskan eksekusi program dengan perencanaan. Jika dalam perencanaan kriterianya sudah terukur, jelas dan benar, tentu bakal lebih memudahkan kementerian atau lembaga dengan menyusun kegiatan. Segala hal tentu ada prosesnya, bertahap dari hulu hingga hilir. Analoginya, sampah yang ditemukan di laut atau muara tidak tiba-tiba ada di situ. Sebagiannya juga terbawa dari hulu. Begitu juga dengan output dan outcome pembangunan. Jika perencanaan dan pelaksanaannya amburadul, bagaimana mau terlihat baik hasilnya? Harus diakui, suka atau tidak suka, dengan adanya replita Rencana Pembangunan 5 Tahun dan GBHN garis-garis besar haluan negara, pembangunan di Orde yang telah lalu relatif terlihat rapi dan terencana. Kini semua itu sudah dilupakan. Yang ada hanya anggaran tahunan sehingga pembangunan bersifat temporer yang seringkali tidak jelas arahnya. Salah satu contohnya adalah program penanganan Tenkes yang sudah bertahun-tahun. Hingga kini belum beres hasilnya. Begitu juga program revolusi mental yang hingga kini baru sebatas jargon. Padahal sudah berapa banyak dana telah digelontorkan untuk kedua program tersebut. Belum lagi program di bidang tata kota, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Persoalan-persoalan di sektor itu tidak pernah tuntas dan selalu berulang lantaran tidak direncanakan dengan matang dan sungguh-sungguh. Sekali lagi, harus kita tegaskan, keberhasilan dengan kesinambungan pembangunan hanya bisa dilakukan dengan membuat rencana jangka panjang yang dilakukan setahap demi setahap. Harus diakui, kini langkah itu semakin ditinggalkan. Mengembalikan Bappenas menjadi lembaga pengawas yang terlalu berkuasa dan berwenang memberi sanksi seperti masa Orde Baru tentu saja bukanlah solusinya. Jangan sampai lembaga itu terjebak menjadi calo proyek. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerjasama antara masing-masing kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, dan sebagainya. Tidak bisa merencanakan atau membuat program tanpa melibatkan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Lihat saja program Tapera yang kini menimbulkan banyak penolakan. Itu lantaran tidak direncanakan dengan matang dan dilakukan hanya sepihak. Mengurus negara butuh perencanaan matang. Tanpa manajemen perencanaan yang matang, pemerintah hanya akan seperti petugas pemadam kebakaran. Ada banjir, bikin program. Demam berdarah merebak, kembali buat program. Tidak pernah tuntas dan berkesinambungan. Hal itu karena tidak direncanakan dengan matang dan saksama, hanya bersifat parsial serta temporal.
Harus diakui, yang kita butuhkan saat ini adalah seorang konseptor, bukan sekadar operator, apalagi hanya orator. Rencana pembangunan ala kadarnya itulah yang menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan beri Anda kesempatan untuk berpartisipasi melalui telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa, dan yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini adalah rencana pembangunan ala kadarnya, Mas Jaka. Kalau kita melihat sebenarnya kan itu sudah tertuang ya, artinya itu ada ukurannya, pembangunan itu sudah disiapkan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah untuk nanti dijalankan. Nah, kira-kira di mana miss-nya? Ya, saya pikir ini kan pertama bisa jadi karena memang kemampuan daerah untuk membuat perencanaan itu belum bagus. Dan itu harus kita akui. Ya kalau mereka punya kemampuan untuk membuat perencanaan yang baik, ya tentu saja dia akan fokus. Tidak seperti yang dicontohkan oleh Pak Soeharto. Ya bagaimana seseorang bisa kita katakan dia mampu membuat perencanaan jika apa yang dilakukan justru menyimpang dari target dan apa yang seharusnya dilakukan. Seperti dengan mengalokasikan motor trail untuk program revolusi mental itu kan jauh sekali, dan itu yang diajukan ke Krishna kan. Krishna itu kan sistem yang dibuat oleh Bappenas untuk kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran. Jadi biar semuanya juga tersinkronisasi, tersinergi di situ, dan itu akan menjadi patokan yang bagus, dan hal-hal seperti ini yang bisa dilihat kan. Dan itulah yang semestinya menjadi bahan evaluasi yang luar biasa bagi pemerintah daerah. Sistemnya seharusnya sudah ada dong. Sudah ada, Krishna itu sudah ada. Jadi seharusnya termonitor seharusnya. Betul, dan itu yang ditemukan oleh Bappenas kan. Kenapa ada pembelian motor trail untuk program revolusi mental? Kenapa ada program pembuatan pagar puskesmas untuk mengatasi stunting, pengentasan tankes. Jadi sudah ada. Jadi sebenarnya tidak bisa main-main lagi pemerintah daerah itu. Yang jadi persoalan adalah Bappenas ini kan tidak punya kekuasaan untuk melakukan eksekusi, tidak punya kekuasaan untuk menolak atau tidak menolak apa yang dilakukan diajukan oleh pemerintah daerah. Ini soal motor trail dan pagar puskesmas itu kan bagian dari pengajuan dana alokasi khusus fisik. Dana yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Yang memberikan dana itu bukan Kementerian Bappenas, tapi kementerian yang lain. Jadi saya pikir perlu ada sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat lagi antara lembaga, antar kementerian, antara yang merencanakan, induk perencanaan di Bappenas, kemudian yang memberikan eksekusi atau yang menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu persoalan-persoalan ini tidak akan terus terulang ketika daerah itu setiap permintaannya diterima, misalnya meskipun itu tidak masuk akal, meskipun itu tidak sesuai dengan perencanaan yang semestinya dilakukan, tetapi anggaran yang diajukan disetujui, yang pasti mereka akan mengulangi hal seperti ini di kemudian hari. Oke, kita akan tanyakan langsung, ada Pak Agus Pambagio yang sudah bergabung untuk membahas terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Pak Agus, selamat pagi. Pagi. Baik, Pak Agus pasti sudah mendengarkan dan juga memonitor ya pernyataan dari Menteri Soeharto Monoarfa, Menteri Bappenas, yang menyatakan bahwa ada beberapa anggaran yang menimbulkan tanda tanya yang bahkan kita saja gagal paham. Jadi menurut Anda bagaimana sejauh ini kinerja Bappenas dengan sistem yang sudah dimiliki itu bagaimana, Pak Agus? Ya, Bappenas sekarang sih tidak jelas ya status dan perannya. Maunya balik kepada pada zaman Orde Baru, tapi kan lalu dibebaskan, dan sekarang juga kayak banci gitu, nggak jelas. Kekuatannya juga tidak, ya perencanaan saja. Kalau kita diskusi, saya sering diskusi juga, baik resmi tidak resmi itu
nggak jelas gitu nih, jadi mau dibawa kemana? Karena masing-masing kementerian itu punya skop masing-masing yang juga background atau backupnya cukup kuat. Oke, balik ke Orde Baru maksudnya seperti apa? Dalam hal apa, Pak Agus? Karena ada perencanaan repelitas, ya kan ada repelitas dan segala macam kan perencana semua masuk blue book, ya kan? Sekarang kan blue book ada dan tiada. Nah, terus bagaimana? Dulu yang masuk blue book lah yang akan dikerjakan. Umumnya itu kan loan gitu ya. Kemudian jelas jadi ininya, meskipun ya tetap korupsinya ada. Nah, kalau sekarang kan tidak hanya loan, tiba-tiba kan ada PSN, proyek strategis nasional, kemudian ada apalagi itu segala macamnya, sehingga nggak jelas saja maunya kemana ini sebenarnya, apa yang jadi patokannya gitu loh. Oke, jadi kalau dibilang ini semua terjadi ada tidak sesuai dengan rencana yang terjadi di pemerintah daerah, apakah ini memang benar-benar sesuai dengan argumentasi dari Menteri Bappenas bahwa karena mereka tidak bisa mengawasi dan memberikan sanksi, Pak Agus? Ya tidak saja daerah, pusat pun kan yang namanya pengawasan nggak jelas. Sekarang ini korupsinya tinggi sekali loh, beda lebih tinggi daripada zaman Orde Baru dan merata. Ya jadi kalau daerah itu kan ginilah, kita ini terlalu banyak partai politik seperti selalu saya katakan, sehingga kepentingan banyak sekali. Ketika mau jadi bupati, gubernur, pilkada dan sebagainya, dan juga pilpres, pemilu, berapa triliun itu uang habis. Dari mana? Nggak tahu kita. Pasti pinjam pada tauke-tauke, bilangnya pinjam. Sehingga ketika dia sudah berkuasa kan dia obral saja. Terserah kau pilih yang mana, saya kasih izin. Nah itu kan sudah keluar dari pakemnya. Sehingga kita lihat bahwa tidak jelas. Karena kan kita ingat Pak Presiden Jokowi pada pelantikan bilang bahwa visi Indonesia visi saya. Ya kan? Nah itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau visi Indonesia visi saya, ya itu kayak raja kan. Kemudian jadi korelasi antara kinerja dari Bappenas, kinerja perencanaan dari Bappenas itu sendiri dengan tingginya angka korupsi apa, Pak Agus? Ya karena ketidakjelasan siapa berkuasa apa itu menjadi persoalan. Kan yang penting kan kontrol. Kita semua APH kita sudah tidak punya gigi. Kenapa? Karena terlibat juga. Lalu yang diharapkan oleh masyarakat apa? Nggak tahu kita. Jadi seperti kalau saya tanya bagaimana dengan Indonesia Emas 2045? Saya bilang jangan emas. Mungkin seng aja. Ya, Indonesia seng 2045 karena nggak jelas. Belum kita bicara soal sosial masyarakat, persoalan stunting, persoalan pendidikan, persoalan macam-macam. Dari infrastruktur yang dibangun saja, kos untuk perbaikan dan operasionalnya tinggi sekali. Karena dibuatnya salah-salah, cepat gitu. Kita lihat satu persatu. Saya punya data karena saya monitor setiap saat saya ke daerah, saya lihat, saya cek. Itu yang menjadi persoalan kita, sehingga peran Bappenas itu saya nggak tahu kemana itu. Jadi perencanaan yang terukur itu idealnya seperti apa, Pak Agus? Ya tentu dalam jangka ada RPJM ya kan, RPJP semua itu tidak ditaati kalau saya pahami. Ya saya lihat, saya monitor itu ya ada rencananya dibuat rapat, begini kemana, ada uang rapat, uang transport, keluarlah RPJM dan seterusnya. Diikuti nggak? Karena tiba-tiba ada si A yang kelompok ini, si B yang kelompok ini masuk. Harusnya sudah bagus di tender ini yang jalan begana, dia masuk, minta saham, itu nggak ada yang ngontrol itu. Apakah Bappenas mengontrol begitu? Padahal itu proyek nasional, PSN misalnya. Atau kan PMN. Kan banyak sekali sekarang insentif, tapi jadinya Anda monitor lah. Saya punya data monitoring seperti itu segala macam. Nggak ada, karena saya lihat sendiri, itu bagaimana ini harusnya. Ini yang harus segera diperbaiki, karena beban buat presiden yang akan datang. Oke, baik. Kemudian Pak Agus tentu membandingkan ya dengan era-era sebelumnya. Nah soal anggaran nih Pak Agus, apakah sekarang ini memang kalau dibandingkan dengan orde-orde sebelumnya ini karena hanya anggaran saja, jadi tidak ada rencana yang baik seperti itu? Ya rencana ada. Ya dibuat juga dengan kos yang mahal. Tetapi tidak dijalankan pakai secara proper. Padahal kita ini disuruh tata kelola yang bagus, governance gitu ya. Kemudian manajemen risiko yang baik juga, dan training terus sama konsultan dan seterusnya. Tetapi kan masih berjalan terus.
ya. Kalau itu saja kan tidak saja pembangunannya, operasi perawatannya itu yang lebih penting karena itu akan sangat mahal. Ya, lihat jalan tol, lihat bandara, lihat pelabuhan, lihat macam-macam. Pos perawatannya mahal. Saya nggak tahu nanti ke depan bagaimana, saya bukan orang teknis ya. Saya hanya mengawasi, lihat saja. Ini ada persoalan yang harus segera dilanjutkan. Memang pemisahan Trans Jawa, tapi kan itu perbaikannya tiap hari. Coba tanya pada BUJT, berapa pos itu. Oke, baik. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Mas Jaka, nanti kita akan kembali, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan rencana pembangunan yang dinilai ala kadarnya karena banyak yang tidak sesuai dengan target. Kita akan tanya pada beberapa penelpon bagaimana pendapat soal rencana pembangunan ini yang sudah ditentukan oleh Bappenas. Yang pertama ada Pak Ishar di Cilegon, Banten. Kita sapa Pak Ishar, selamat pagi. Selamat pagi. Semoga selalu sehat Pak Ishar. Bagaimana Anda melihat rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas beserta evaluasinya, Pak? Ya, jadi begini, kan kemampuan daerah itu berbeda-beda gitu ya. Maksudnya kemampuan baik dari segi teknis maupun dari menerjemahkan atau soft skill-nya yang masing-masing berbeda. Sehingga Bappenas itu harus mempunyai acuan yang jelas gitu. Bila perlu ada contoh-contohnya, tadi Pak Agus sudah menyebutkan ada Blue Book misalnya ya. Jangankan sekelas negara ya. Kita bekerja di satu perusahaan itu dari corporate, itu jelas sekali seperti apa acuannya. Dan bahkan ada contoh-contoh. Baru kemudian dilaksanakan sosialisasi. Sehingga pemerintah daerah itu mengerti betul apa yang dimaksud dengan program yang diminta oleh Bappenas itu. Misalnya contoh seperti misalnya tadi ada program stunting misalnya ya, atau apa program yang tadi yang berbeda. Revolusi mental. Ya, revolusi mental. Itu harus jelas yang dimaksud dengan revolusi mental itu apa, acuannya apa, contoh-contohnya apa, sehingga jangan multitafsir gitu. Dan kemudian dalam saat pelaksanaannya itu harus terbuka. Secara ada sistem terbuka, bila perlu sistem elektronik atau online yang bisa. Jadi Bappenas itu bertanggung jawab bukan hanya merencanakan, tapi sampai pelaksanaan. Ya buktinya kan menterinya tadi kan tahu bisa menyelusuri sampai ke bawah. Berarti kan semestinya dari awal, dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, dia melaksanakan kontrol. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Ishar di Cilegon, Banten. Kemudian ada Pak Yunus Luwat di Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pertama, kami mengkritisi, mohon izin walaupun kami dari pelosok, kami sangat-sangat menyayangkan kalau ada bahasa terkait bagaimana perencanaan yang tidak benar atau yang asal-asal. Nah, kami bermaksud karena ini tingkat nasional, mohon izin supaya apa saja informasi yang diperoleh tentunya dari bawah
yang mengetahui kebutuhan daerah masing-masing sesuai dengan kondisi alami geografis, maka harus diperhatikan di tingkat pusat supaya satu saja program ada yang sesuai, tidak ada yang terlepas. Namun tidak serta-merta juga untuk mengakomodir seluruh, kita harus bisa verifikasi, menyesuaikan dengan lokasi. Nah, berkaitan dengan stunting, saya kira kalaupun disebut ada sepeda motor, apa segala, mohon izin, tidak bermaksud mau berbeda pendapat. Tetapi mungkin kita pelajari dari geografis layanan. Karena kebanyakan lokasi stunting ini, itu adanya di desa-desa kecil. Mungkin jauh dijangkau kalau pakai mobil atau apa, pesawat tidak ada. Apalagi kami di pelosok, maka mungkin perlu juga ada. Koreksi Pak, kalau yang untuk stunting, pagar Pak yang dibangun bukan sepeda motor, yang sepeda motor revolusi mental Pak. Siap, ya. Nah, berkaitan dengan revolusi mental supaya setiap ASN atau siapapun kita penyelenggara negara supaya mental betul-betul mengarah kepada bagaimana membangun Indonesia ini mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu yang mau saya sampaikan supaya sinergi. Betul-betul ada bukti setiap tahun ada kemajuan demi kemajuan. Dan kami tetap menghargai apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Namun kalau untuk perencanaan supaya lebih diarahkan, difokuskan kepada hasil yang terbaik untuk kemaslahatan kesejahteraan rakyat Indonesia tercinta. Kami mohon izin dari pelosok Kalimantan Utara ini selalu mendukung semua. Ya, suara dari Tanjung Selor, Kaltara. Terima kasih Pak Yunus. Selanjutnya ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalsel. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik. Iya, ada pemandangan yang mengejutkan ya ketika rapat dengar pendapat antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Soeharto dengan rekan-rekan di Komisi 11 DPR RI, di mana di pengakuan dari Pak Soeharto bahwa ada mata anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya masalah stunting ternyata diumumkan untuk pagar puskesmas. Kemudian ada untuk revolusi mental, tapi kok dibelikan untuk sepeda motor trail. Nah itu kan tidak ada hubungan. Artinya menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan itu ala kadarnya atau asal-asalan. Mestinya perencanaan pembangunan itu kalau menyangkut masyarakat bawah itu sifatnya bottom up, bukan top down. Kemudian bagaimana peran pada Bappenas itu tidak sekedar hanya merencanakan, tetapi juga sekaligus mengawasi. Kita ingat ketika zaman Pak Harto dulu, Bappenas itu di samping dia merencanakan juga dia sekaligus mengawasi. Nah ini kan hal-hal yang mata anggaran yang bersifat minim ya, tetapi yang sangat menyedihkan ada juga mata anggaran yang sudah menghebohkan bangsa ini, misalnya pembangunan IKN. Itu Presiden kan dengan berapi-api mengatakan bahwa APBN yang akan dipakai di IKN itu hanya cukup 20% saja. Selebihnya itu sudah antri investor asing. Ternyata sampai sekarang kan tidak terbukti. Kemudian juga bagaimana mata anggaran untuk bansos dipakai untuk kepentingan politik. Nah ini kita berharap Pak Prabowo ke depan ini harus sangat hati-hati dalam rangka perencanaan pembangunan nasional supaya anggaran itu tidak tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nanti kita akan bahas lagi Mas Jaka. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, tadi kita sudah dengarkan beberapa penelpon ya. Ada yang katanya suara dari pelosok juga menyuarakan ya semuanya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kebutuhan daerah ini bisa diterjemahkan dan bisa sampai ke badan yang di pusat begitu? Ya, semuanya memang harus sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi kebutuhan yang seperti apa? Kan
kebutuhan daerah belum tentu sesuai dengan kebutuhan rakyat, kebutuhan nasional. Kalau kita lihat tadi salah satu contoh lah berkali-kali kita katakan soal stunting, kemudian dia mengajukan anggaran untuk pembangunan pagar puskesmas, itu kan menyimpang, dan seperti itu kan tidak bisa dong kita toleransi dan kita berikan anggarannya begitu saja. Jadi kita tetap mengingatkan kepada pemerintah daerah itu untuk betul-betul menyusun perencanaan itu dengan sangat bagus, fokus, dan sesuai dengan peruntukan. Tidak boleh menyimpang dari peruntukan yang seharusnya dilakukan. Betul bahwa pemerintah pusat juga tidak boleh lepas tangan dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Bisa jadi karena ya pemerintah daerah masih melakukan hal-hal seperti itu karena selama ini tidak ada supervisi yang betul-betul maksimal. Pemerintah daerah dibiarkan begitu saja untuk mengajukan anggaran ke dana alokasi khusus. Mereka tidak tahu apakah misalnya soal motor trail itu terkait dengan program revolusi mental. Bisa jadi mereka tidak tahu. Tadi juga ada yang bilang ya harus ada contohnya supaya punya acuan. Saya pikir, begitu, betul. Dan itu adalah salah satu tugas Bappenas yang menurut saya harus meningkatkan peran sebagai supervisi kepada daerah-daerah. Kan tidak bisa juga kita, kan kemampuan pemerintah daerah itu tidak sama. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang buruk. Jadi semuanya harus kita perlakukan dan kita berikan supervisi sehingga semuanya punya kemampuan yang paling tidak setara, sehingga perencanaan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fokus pembangunan bisa kita hindari. Jadi tidak ada pernyataan istilah tidak bisa mengawasi itu tidak bisa mengawasi itu, tidak. Ya? Saya pikir Dalam memang apa, tidak bisa. Emang tupoksinya Bappenas ya tidak bisa mengawasi. Jadi dalam hal apa maksudnya disupervisi? Tapi sebenarnya dia bisa melakukan supervisi lah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Ishar ya. Karena di daerah sebenarnya ada Bapeda ya. Ada juga ada perencanaan daerah. Jadi kan tinggal mensinkronisasi saja. Jadi antara pusat dengan daerah itu menyelaraskan program-program apa sih yang diinginkan oleh pusat, apa sih yang dibuat aturan-aturan ketentuan-ketentuan di RPJPNN sehingga daerah-daerah itu tidak menyimpang dari ketentuan itu. Sehingga sekali lagi perencanaan yang baik itu akan membuahkan hasil yang baik. Kalau perencanaan yang buruk ya hasilnya pasti buruk. Bahkan kalau kita lihat perencanaan yang baik saja hasilnya belum tentu baik kalau eksekusinya amburadul. Beberapa kali juga dikatakan kan bagaimana program stunting misalnya di sebuah wilayah atau di daerah misalnya dari dana 10 miliar untuk pengentasan stunting yang benar-benar untuk stunting itu kan cuma 2 miliar. Sisanya buat apa? Buat perjalanan dinas, buat rapat-rapat, dan itu terjadi. Perencanaannya baik tapi eksekutornya buruk itu juga tidak bagus buat pembangunan. Apalagi perencanaannya buruk, eksekutornya juga buruk, itu akan lebih buruk lagi. Dalam program pendorong untuk UMKM misalnya dengan dana 2,5 miliar di sebuah daerah misalnya, itu ada yang hampir semuanya itu untuk rapat dan honor karyawan. Untuk membangkitkan UMKM konkretnya itu justru sangat kecil. Jadi persoalan seperti ini persoalan lama tapi terus terjadi sampai sekarang, dan ini tidak biarkan. Pemerintah pusat punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang lebih bagus lagi kepada pemerintah daerah. Sebaliknya pemerintah daerah juga tidak boleh mengulangi hal-hal seperti ini lagi. Jadi harus ada sinkronisasi, Mas. Harus ada sinkronisasi, tidak hanya antara pusat dengan daerah, tetapi antara kementerian atau antar lembaga di pusat itu juga harus ada sinkronisasi, harus ada sinergi, harus ada kolaborasi. Jangan-jangan di antara kementerian atau di antara lembaga juga masing-masing jalan-jalan sendiri. Seperti kemarin di DPR itu kan, ada kementerian yang mengeluh karena anggarannya dipotong. Kenapa dia mengeluhnya di DPR? Kenapa tidak di rapat kabinet? Jadi ini menunjukkan bahwa di pusat pun juga tidak ada sinergi ya. Tidak ada sinergi, atau paling tidak sinerginya juga tidak optimal lah. Jadi ketika pemerintah pusat juga memberikan contoh-contoh yang kurang bagus, ya pemerintah daerah kita khawatir akan melakukan hal yang sama. Dan itu nanti kita tunggu nanti supaya dibuktikan, karena jangan sampai kecurigaan masyarakat timbul kenapa kok seperti itu bisa lolos begitu ya. Terima kasih Mas Jaga. Sama-sama. Dan pemirsa, butuh perencanaan matang untuk mengurus negara. Tanpa manajemen perencanaan yang matang, pemerintah hanya akan seperti petugas pemadam kebakaran yang hanya aktif pada saat terjadi masalah. Tidak pernah tuntas
jelas dan berkesinambungan. Hal itu karena tidak direncanakan dengan matang dan saksama, hanya bersifat parsial serta temporal. Indonesia butuh seorang konseptor, bukan sekedar operator, apalagi hanya orator. Demikianlah editorial Media Indonesia kali ini. Saya Iqbal Himawan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas ucapan terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.